Apa pertanyaannya? Ya, jadi tadi yang saya katakan bahwa shippernya ada beberapa. Shippernya ada beberapa. Dan setiap shipper itu memang tidak memiliki kapasitas muatan untuk satu kontainer. Jadi ada konsolidator dalam hal ini, ya. Beberapa shipper itu dengan tujuan yang sama, destinasi yang sama, dimuat di dalam satu kontainer, gitu. Nah, kenapa harus bayar? Ya sama seperti yang tadi saya katakan itu, ya, bahwa ketika dia masuk di penimbunan di seaway container yard, ya dia harus bayar. Itu ada tarif ketetapannya yang sudah ditentukan, gitu. Oleh siapa yang menentukannya? Ya berdasarkan peraturan dari pemerintah, dalam hal ini melalui permen, ya, mengatur. Di permen itu berbunyi siapa dengan siapa yang bersepakat untuk dapat menentukan tarif ke pelabuhan yang ada di wilayahnya, gitu. Contohnya tadi kan ditanya OPPT kan, di situ ada asosiasi jasa terkait, ya, atas usulan siapa? Atas usulan daripada pengguna jasa, atas usulan dari siapa? Stakeholder yang ada. Kapan dia bisa berubah? Ya seiring dengan perubahan tarif-tarif yang berlaku. Contohnya ada perubahan OMK, OMP, itu mendorong untuk perubahan tarif. Di pelabuhan itu ada buruh, ya, labor union yang standar pengupahannya itu ada ketetapannya, ada rumusannya. Ya sampai sekarang belum ada perubahannya tuh rumusannya tuh. WHIK dibagi SMA. SMA itu apa? Supervisi, mechanical, dan kesejahteraan tuh di situ. Sehingga buruh itu pada landed cost price-nya, ya, unit price-nya buruh terhadap barang tertentu, ada macam-macam barang tuh. Ada general cargo, ada curah kering, ya, ada kontainer. Nah, itu bagaimana kekhasan daerah-daerah akan merefleksikan tarif yang ada, gitu. Banten, Jakarta, Surabaya, Semarang, Lampung, Medan, beda tuh OPPT-nya beda. Lalu ketemulah tuh pembedahannya tuh. Sebagai dokter bedah ada asosiasi stevedoring, ada asosiasi INSA, ya, para pengusaha kapal, ada GINSI, gabungan importir, gabungan eksportir, ya, ILFA, ALFI, gitu. Yang punya kepentingan siapa itu? Mereka yang mewakili kepentingan para eksportir dan importir, gitu, ya. Sama di pelabuhan, ongkos sewa crane, conveyor, ya, di pelabuhan, biaya penumpukan itu juga nggak bisa serta merta. Dia mengusulkan kepada siapa? Stakeholder terkait. Lalu dihitung tuh berdasarkan standar level agreement, berapa sih? Jangan dia semakin cepat, efisien, ya, efektif, semakin cepat unit mechanical itu bekerja, maka itu semakin kecil waktu yang digunakan di dalam menservis atau menghandle barang tersebut, gitu. Nah, itulah kompetitifnya yang kita cari.
Tapi standarnya ada. Untuk general cargo berapa, gang hour, itu standar kerja per gang, kapal per ship tonnya berapa gitu. Nanti ketemu juga per jam per tonnya berapa. Nah dari situ bisa kita ukur. Kalau conveyor berapa ton per jam dia, berapa ton per shipnya gitu. Terus penumpukan juga, berapa rupiah per meter square yang ditetapkan. Ya tentunya itu akan dihitung ulang berdasarkan berapa kargo yang selama ini dapat ditangani, terus komponen-komponen biayanya, kapasitasnya, ya. Maka akan dicari tuh tarifnya, sehingga ketemulah tuh unit price-nya seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya pelabuhan itu menentukan tarif sendiri, nggak bisa. Harus melibatkan unit jasa terkait, harus melibatkan stakeholder terkait, gitu. Tidak akan ada pelabuhan kalau tidak ada kapal yang datang. Tidak akan ada kapal yang datang kalau tidak ada perdagangan. Tidak ada perdagangan kalau tidak ada komoditi. Tidak ada komoditi kalau tidak ada yang di sumber daya alam yang ada di situ. Dan tidak ada perpindahan suatu barang dari tempat satu ke tempat lain yang menghasilkan nilai ekonomis yang berbeda. Patutlah berbeda antara harga durian di Indonesia dengan harga durian di Jepang misalkan. Kenapa? Karena nilai ekonomisnya kalau ditinjau dari segi segi kekhasan dia bisa tumbuh. Tentu kalau orang Jepang suka durian, lebih mahal atau murah? Lebih mahal. Makanya setiap barang berpindah tempat, berbeda waktu akan mempengaruhi harga. Gitu. Jadi kalau berbicara OPP-OPT beda juga. Gitu ya. UMK Banten, UMK Jakarta, UMK Jawa Tengah, UMK Jawa Tengahnya Gunung Kidul. Ya, di Pak. Atau misalkan sana di Jepara. Saya waktu itu untuk nangani handling batu bara di Tanjung Jati. Ya mau minta tarif besar gimana? Orang basic standar hitung dari komponen wage-nya, yaitu upah minimum daerah sana kecil. Terus mau ditarik dengan tarif yang ada di Jakarta, yang ada di Banten, ya nggak bisa gitu. Itu ya. Nah, semakin banyak permintaan, tentu akan semakin apa? Semakin mahal, ya kan? Karena ketersediaan, ada nilai, ada lead produktivitas, ya, dan di situ ada nilai deltanya yang tidak bisa dipenuhi. Itu yang mempengaruhi perbedaan tarif. Begitu. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau tanya? Ya sama. Tapi ingat ya, penimbunan itu dalam maknanya kadang-kadang kalau dalam ekspor impor sudah jelek. Dia melakukan penimbunan, itu berarti apa? Dia menunggu time-nya sampai dalam kondisi leak, kekurangan, ya, dia keluarkan tuh barang hingga dia mendapatkan
keuntungan yang lebih, itu yang nggak boleh, nimbun barang gitu ya, gitu. Jadi mungkin kita lebih sewa gudang ya, sewa penumpukan gitu, storage di ruangan tertutup, ruangan terbuka. Apalagi? Ada yang lain? Nah, kapan itu eksportir itu dapat melepas barangnya? Tentu setelah ada sales kontrak kan. Ya. Terus bagaimana walaupun setelah ada sales kontrak eksportir itu percaya dan yakin bahwa nanti uangnya akan dipenuhi, pembayarannya akan dipenuhi, kan ada pihak yang ada di tengahnya, dalam hal ini bank. Kalau misalkan kalau eksportir itu diwakili oleh beneficiary bank, kalau importir itu diwakili oleh opening bank, ya. Nah disitulah ada yang disebut dengan provisi bank. Nilainya ada 1%, 1,5%, gitu, ya. Maka nanti kapan bahwa barang itu baru bisa berpindah tangan? Sebetulnya barang itu sudah berpindah tangan sejak barang itu sudah ditukar dengan bill of lading. Kan di bill of lading itu jelas konsaininya siapa, ya. Ship bill of lading itu sudah berpindah tangan tuh. Tapi bill of lading itu sebagai bukti dokumen of title, ya, dokumen penting dalam perdagangan itu dalam penguasaan pihak terkait yang dikuasakan dalam hal ini adalah bank. Begitu ya. Ada yang lain?